Atau main yang aman-aman aja Main ya? aman-aman aja, Alpha. Nolan. Nolan. Alpha paling aman. Fighter opsinya apa lagi ya? Bane, Martis. Masalahnya Lucas Jungle udah gak ada juga nih. Ya, di-ban ya. Dan Link itu dia. Link akhirnya. Best option lah ya. Best option, Dari Link. yang tersisa. Link versus Hayabusa. Oke. Dan kita akan lihat seperti apa match point untuk di game yang ketiga. Mampukah RRQ mempertahankan 100% win streak mereka? Ataukah Alter Ego yang mampu menjadi pemecah win streak? Keadaan satu sama. Keadaan akan semakin sengit, tapi yang perlu kita ingat, siapa yang menguasai tempo, yang punya potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan lebih besar. Tapi sebelum itu, kita akan mendengar dulu semangatnya MPL Arena. Mana suaranya? Wih, masih semangat, luar biasa. Walaupun terbakar tadi sudah ya. Tapi kali ini terlihat beberapa player sudah pasti akan langsung mengisi ke dalam lane mereka masing-masing. Oke, ini pertemuan yang cukup berbeda nih Om. Yep. Joy Suyo yang sering kita lihat juga. Ini Waduh. Hazel langsung dikeroyok. Sementara itu coba lihat Dreamsya memaksakan keadaan dan Dreams lah No. yang menjadi korban. Ini mahal banget loh, flicker. Wow. Flicker dan tumbang. Flicker, tumbang, dan waktu yang dibeli gak mendukung sama sekali gitu loh. Paling cuma beberapa detik. Dan ini bakal bisa disusul nantinya untuk pengambilan buff milik RRQ. Oke. Wait, bagaimanakah? Cukup barbar kayaknya ya. Ini kayak Alter Ego mau main kayak di game satu lagi deh. Yep. Mereka kan berusaha untuk menghipnotis biar RRQ ikut nih tempo permainannya. Tapi RRQ yang kayaknya jauh lebih sabar sekarang. Oke. Mereka nggak mau terpunish juga, tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Yep, masih dengan focusing mark untuk Chusin sejauh ini. Basic aman emblem juga dipakai oleh Bruno. Sekarang Hais akan memilih untuk bermain defensif bersama dengan Tenacity juga. Yang dibawakan ternyata oleh Chusin bersama dengan Bruno. Yap, itu dia. Coba lihat ada perpindahan posisi dulu loh dari tadi mereka. Alright. Antara Zuxin dan juga Hilda. Oke. Dan ya terlihat masih cukup aman lagi. Tentram lagi, namun pergerakan ini dia movement rotasi yang dimanfaatkan dengan munculnya chip. Ini enak banget Om. Mau gak mau ya, harus bisa jaga chipnya dari mana juga. Dan memang setiap 1 menit sekali akan ada chip. Yap, dan bagian tengah Dreams yang ketinggalan. Dreams menjadi korban. Flicker. Tapi Jume tadi udah langsung flicker maka area terdepan merupakan untuk sekarang ada time sampai udah langsung dibuangkan. Tapi Hazel ya menjadi korban. Dreamnya mendadak mengantarkan damage begitu mematikan. Bahkan untuk sekarang ada double kill. Di Jume. Hidok mendapatkan. Hidok membalaskan. Dan ini kita dibawa lagi ke tempo game pertama. Yap. Wah. Team fight. Pertukaran yang kian terjadi. Yep. Tapi Toy sekarang unggul level. Waduh, itu Rhapsody. Wey, dan Sonata lagi. Tapi stack yang dikumpulkan. Ada Masuk. Bruno sendirian. Bahkan sekarang Idoknya siap untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Oh, Dreams. Ya bahkan itu sekarang Dreamsya pun cukup telat untuk hadir. Ya, itu dia rotasi cepat yang dibawakan dengan shortcut yang dibuka. Yep. Hais menjadi korban. Lagi-lagi kali ini RRQ berhasil untuk bisa secure keunggulan di early game dan turtle terbuka. Dan berani untuk dive in tadi ya. Yep. Under turret tadi untuk RRQ. Turtle aman, RRQ. Mereka masih pegang kendali juga dan purple buff dijaga oleh Idok tadi. Jadi belum ada masalah sama sekali untuk RRQ. Mereka masih akan bisa menemani untuk farming. Tapi lihat linknya. Yap, buset. Nangkring tuh di situ tuh. Oke, Idok akankah memberikan gangguan di mana sekarang Rinenya berhasil untuk bisa mendapatkan harapan babak, tapi itu sekarang dia pergi ke depan yang jauh lebih aman. Gripsnya kembali tertinggal di bagian belakang walaupun ada Vixen kan yang udah langsung dikeluarkan tapi tidak membuat dirinya pun berhasil selamat dan Nino kabur. Nino masih coba untuk kabur, tapi Dreams ini dari tadi jadi makanan terus-menerus. Yep. Dan harusnya tadi purple buff berhasil untuk dicuri ya. Yap, Di tangan dari Rine. Wah ini Hais capek banget sih sendirian di atas tanpa adanya bantuan yang emang benar-benar cepat untuk hadir membantu dirinya. Tapi untung sekarang Hais selamat. Ya memang Haisnya selamat, tapi masalahnya juga Dreams dari tadi babak belur duluan. Yap, 3 dead sudah diterima dengan Dreams ya. Iya. Dan ini Haisnya mau gak mau juga harus bisa di cover. Tapi untuk bisa mengcover Hais, mereka butuh mobilitas yang tidak dimiliki oleh Alter Ego. Sedangkan RRQ, kalaupun mereka mengirimkan chip ke bawah, masih bisa lagi langsung muncul di atas. Oke, dan Rinsnya menjadi korban. Rinsnya sendirian. Hampir loh tadi mereka mendapatkan Ijume, tapi malah Rins yang kehilangan nyawanya. Oke.
Rotasi sebenarnya juga bisa dibawakan dengan adanya linknya Om ya. Kayak dengan pergerakan dia bisa jungling, dia bisa bantu juga tadi untuk bisa melakukan satu buah inisiasi point kill. Dan alter ego mereka nggak tinggal diam, mereka nggak gentar juga. Justru itu dia, under pressure akan ngebuat akhirnya alter ego akankah semakin ganas. Ya, seperti statement tadi ya di awal-awal. Dan Rine menyelesaikan Berserker Fury berhadapan dengan Hunter Strike milik dari Hayabusa. Tetap ya, di bagian top ini akan menjadi sebuah concern tersendiri bagi alter ego. Apalagi mereka berhadapan dengan chip hero yang akan cukup merepotkan. Dan ini chipnya bisa tiba-tiba muncul di bawah juga untuk nge-backupin Dairon. Udah 2-0-3 lagi kan, berarti se-impact itu ya untuk hadirnya chip. Dan menuju ke arah top lane sekarang. Karena dari tadi Hais-nya babak belur banget, di pressure terus-terusan. Tidak terlalu bisa untuk bergerak ya. Dengan leluasa untuk Hais-nya. Hanya bisa peluk turret sementara waktu. Dan Dreams-nya bahkan tidak bisa untuk selalu bisa maju ke depan. Yap, dan poke damage dari Rins ini juga nggak kalah menyebalkan ya. Walaupun secara crowd control, Hijumi dari tadi bisa bahkan ya flicker untuk bisa membuat dari lantern flare-nya itu. Ya buset, Nino-nya benar hadir dan sekarang siapa yang akan mendapatkan karena turtle tersebut. Tapi ternyata Nino berhasil mengamankan, hanya saja sekarang Rine malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Ada lagi saja yang dikeluarkan tapi benar-benar dikejar di bagian belakang dan mereka mendapat keuntungan yang begitu banyak tadi Cume. Masih selamat tapi RRQ full akan advantage-nya. Itu dia shortcut yang ngebuat juga Toy hadir untuk membantu team fight-nya. Yep. Jadi bisa dipastikan ya setiap kali ada chip, team fight akan sangat unggul untuk RRQ. Secara kuantitas pemain mereka bisa jauh di atas dari alter ego. Karena ini bukan Moskov ya yang bisa main lane jauh. Yes. Ini Bruno. Dan Bruno ya juga gagal untuk bisa seenggaknya dapetin pertukaran terhadap turret ya. Yep. Karena tadi bener-bener ditekan, bener-bener dipukul mundur lagi juga. Dan alter ego mereka harus punya jawaban atas ini dia serangan kejut dari shortcut yang bisa kapan aja dibuka. Ya, dan sepertinya mereka harus mencari tahu ya kapan keluar dengan Y-Walks-nya. Karena mereka harus bisa menutup juga dengan Raging Sandstorm ini jawabannya. Yep. Dan harusnya ini kedua assassin sama-sama bisa split juga. Di recall dulu. Buset, orange buff-nya akan hilang sesaat lagi tapi kereset. Bruno belum bisa melakukan banyak hal sekarang. Yep, masih harus bisa bertahan ya. Sabar dulu. Menabung untuk item karena baru ada Haskell nih. Waduh, Nino-nya akan tertangkap basah dan sekarang waktunya untuk memanggil rekan-rekan dari Idok itu sendiri. Selesai. Balik lagi. Abis ngehajar, balik lagi. Secepat itu ya kejadiannya. Oke, secepat itu Nino langsung hilang seketika juga ya. Langsung dirundung dengan banyaknya pemain-pemain dari RRQ. Dan bahkan keuntungan lagi-lagi berlipat ganda. Bukan cuma sekedar bisa memberikan damage, tapi turret-turret juga ini dilumat habis oleh Toy. Nah ya, Toy-nya kelihatan cukup kenyang ya sendirian sekarang. Meskipun tadi tanpa pengawalan di awal, sekarang dia sudah mulai mendapatkan pengawalan. Kehadiran dari Idok yang siap membantu dengan shortcut. Ya, dan Nino dari tadi akhirnya menjadi sandbag lagi, informan lagi. Yang dimana kalau kena poke terus-terusan juga ya gak bisa berbuat banyak. Yep. Benar-benar dicicil. Buset, sakit banget itu. Ya, 2 kali tembakan Rhapsody, Dead Sonata, basic attack sekali. Dan itu yang sering kita lihat sekarang ya, penggunaan dari Granger. Tidak full dengan Rhapsody-nya. Yap. Ini cicil-cicil terus sama ya. Benar, kena 2 kali, udah stop aja dulu. Stop. Turtle gak bakal merisa dimajuin ataupun didekatin oleh alter ego. Tapi sekarang di luar dari Turtle udah berhasil untuk didapatkan. Coba lihat pertempuran kembali terjadi, ada Tempest Soplet. Bahkan di tempat yang lain, Shadow Kill masuk ke dalam tubuh dari Nino. Itu dia Dark Wave yang menjadi satu masalah ya. Damage-nya nggak ada, tapi efek up-nya ini nih, knock up-nya ini loh. Itu mendelay kita untuk pulang kan. Bener. Yep. Membuat kita stay di satu titik juga. Yep. Oke, wah itu Dead Sonata sakit banget waktunya. Dari Hazel, buset. Kejadiannya begitu cepat tadi. Quad Shadow. Quad Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi. Yang penting bayangan masuk ya. Yep. Shadow-nya harus masuk dulu. Wah, awareness dari Toy juga mahal banget, dia tahu dari Dan Rine udah sakit banget terkepung sekarang Rine. Bisa kadang kabur tapi sejauh ini ada Hazel yang emang sudah ada mark. Wow. Waduh. Kejadiannya begitu cepat tadi nge-skill ataupun nge-ulti Shadow Kill. Kasihan tuh. Lava Golem, oke. Maka tuh sekarang saya melihat purple buff-nya udah berhasil langsung diamankan Rine. Walaupun level 11 tapi langsung ditabrakin. Ada Tempest Soplet udah langsung dikeluarkan. Raging Sandstorm-nya pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Wow. Oke, ini tim fight yang panjang ya. Dari masih dikejar dan sekarang Dairon. Dengan satu flicker tadi seperti udah langsung dikeluarkan Rine. Bisakah dia bertahan satu terakhir? Butuh 2 player saja untuk bisa mendebatkan Rine. Flicker Dark Wave yang membuat dari Rine gak bisa pulang.
Dan bahkan keuntungan lagi-lagi dipegang oleh RRQ 6.000 gold lead yang sekarang menguasai permainan. Wow, RRQ sih terlalu kuat sepertinya. Bahkan sekarang Hazel yang mencoba masuk ke area dalam. Dengan kuat Shadow tadi, Phantom Shuriken dan juga Shadow Kill. Semuanya dikeluarkan. Tapi ya memang masih bisa mundur untuk Alter Ego. Setelah Rine yang menghilang, mereka nggak mau lagi kehilangan pemain-pemain mereka. Dan menurunkan lagi sedikit temponya untuk RRQ karena mereka akan melakukan eksekusi terhadap Lord seharusnya. Ya berarti teamfight yang panjang banget tadi ya. Kita melihat adanya sebuah adegan aksi di mana Rine-nya dikejar dari bawah, ke tengah, ke atas. Dan akhirnya dia harus tumbang juga. Lama tapi ya. Lama banget. Segitu dia assassin loh. Itu satu shift. Ya, benar juga. Oke, Rine lakukan sebuah pergerakan. Hijume kena cicil dengan satu Death Sonata. Nino, Hilda nggak bisa melakukan banyak hal di sini. Iya, hanya coba cari informasi, screening aja secara deal damage dia juga nggak terlalu besar. Betul. Secara sisi power juga minim. Ya secara item juga masih dengan pecahan-pecahan item. Aha. Jadi cukup terhambat sebenarnya. Dan kita sering melihat ya kalau Hilda sedang tidak dalam kondisi menang ya seperti ini nasibnya. Kayak sangat sulit dan hanya menjadi bulan-bulanan warga. Hanya menjadi CCTV berjalan. Betul ya. Alright. Dan memang ya sekarang tugasnya dilakukan mencari informasi terlebih dahulu. Dan masalahnya ini Alter Ego juga ke distract dengan split push yang bisa dimainkan oleh Hayabusa. Iya. Dan juga chip yang bisa datang kapan aja sekarang. Ini chip yang masalah. Itu dia. Iya. Karena dia bakal bisa membackup yang lain. Siapapun posisi jauh akan bisa ditolong juga. Dan Alter Ego. Rame. Oke, terlihat ada beberapa player waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan kah. Tapi ternyata dipanggil rekan-rekannya, hidupnya berhasil dihancurkan. Bahkan Dreamsnya tertinggal sendiri bagian belakang. Ridenya pun lejap. RRQ sih benar-benar berubah keadaan. Dan Alter Ego sebenarnya upayanya oke, dia ngagetin dengan berbondong-bondong. Yap. Tapi masalahnya Nino tadi jauh. Ya, masalahnya sebenarnya lebih ke chipnya. Ya. Tidak ada yang instant burst. Dia bawa Betul. teman juga. Ya, selama nggak bisa di instant burst Buset, bahaya. sakit banget itu dari Hijume, hampir saja. Ih. RRQ hanya tinggal menutup game ini saja. Dan mereka akan mendapatkan kemenangan. Yes, dan Lord telah jatuh ke tangan RRQ. Dieksekusi dengan begitu baik oleh Hazel tanpa adanya upaya gangguan yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Ya, dengan item untuk Hazel juga War Axe, Wait. Halberd. Hazelnya mulai masuk ke area terdepan. Hijume akan menjadi korban satu terakhirnya. Tapi mau tidak mau kirim cepet kita tadi udah langsung dikeluarkan. Ya, sayang ya, tidak ada Sky Pierce untuk Hazel tadi. Kalau Jadi, ada hilang deh. Kalau ada hilang bisa tadi. hilang, yes. Tipis banget loh tadi udah. Terlalu tipis. Tapi masih ada Lord yang memang bisa diambil tadi oleh RRQ Hoshi. Mereka bisa mengawal atau bahkan 3-lane push juga masih oke banget untuk RRQ Hoshi sekarang. Iya. Cara gold mereka sangat unggul, mereka bisa memancing tim fight. Udah paksa aja tim fightnya. Ya, Mereka ya. sudah menang sekarang. Tapi Chusin dengan Ice Queen One ternyata Om menjadi item kedua setelah glowing. Biasanya kita ngelihat ada Wishing Lantern, biasa dengan ada Sky Piercers juga. Ada Ice Queen di sana. Ice Queen tapi kalau nggak ada follow up damage sama aja. Oke, akan seperti apa lagi kejadiannya karena tadi ada Death Sonata bakal tuh sekarang terlihat dengan satu consider dalam dikeluarkan. Gripnya pun tidak kuat lagi seperti menahan bagaimana dia bisa masuk dan dihasilkan oleh pemain dari Kyoshi bakal tuh sekarang. Mendadak dua player langsung lejap, hanya tinggal menutup game ini saja Rine. Tidak akan sanggup dan darah Kyoshi. Still King of the King. Raja dari segala raja membuktikan bahwa menggolerkan tahtanya itu adalah hal yang sulit. Alter Ego belum mampu memutuskan win streak 100% match rate yang dimiliki oleh RRQ. Wow, King of the King. Mereka membuktikan, mereka memberitahu Alter Ego. Hey, tidak semudah itu. Yap. Oke, sempat tertampar sebenarnya buat game yang pertama. Yap. Tapi di game kedua, game ketiga bounce back dari sang raja tadi. Yes. Mereka memegang kendali penuh juga terutama untuk di game yang ketiga. Ternyata mereka sangat siap apalagi setelah patch yang terbaru ternyata. Chip ini bisa menjadi salah satu hero yang menjadi incaran semua tim. Yes, dan performa yang konsisten tentunya. Walaupun memang pecah game rate, gak masalah karena match rate mereka 100% dan masih belum terkalahkan. Yap, sangat-sangat kuat sekali. Wah. Dan dipancing di awal malah mereka cukup unggul tadi. Yap. Ya wes, kalau begitu untuk sekarang waktunya kita akan mendengarkan bagaimana interview bersama dengan RRQ Hoshi.
Inilah dia kemenangan dari tim RRQ Hoshi. 2-1, match yang begitu intens. Seperti halnya Dejavu, Grand Final waktu season 6. Prime RRQ dan juga Alter Ego. Dan Hazel ketemu Rin di panggung ini dan di dalam Land of Dawn. Gimana kamu pada akhirnya bertemu dengan Rin secara langsung? Ya seru sih, itu juga Rin kan jago juga, jadi ngelawan lah gitu. Ngelawan, tapi adu assassin pun. Tadi kita lihat bisa rame seperti ini juga dengan adu assassinmu. Beradu assassin dengan Rin, seberapa seru? Seru sih, seru banget, tapi nggak tahu kayak nggak ketemu aja di samping tadi kan. Nyamping ya. Jadi kurang nih ya, butuh nanti leg kedua ketemu lagi. Boleh, boleh. Boleh. Kembali ketemu. Tapi kemenangan 2-1 ini hanya kan harusnya Hanzo untuk Hazel ya. Tapi di game pertama, ya nggak kamu kalau dari Rin yang pakai dari Hanzo itu. Niru Hazel deh Bu deh. Hazel nih boleh. Jadi memang dari Hazel sendiri ngelihat Hanzo udah tahu aman aja. Dan performa Hazel hari ini gimana Hazel? Ngedapetin 2-1 untuk Alter Ego. Sudah cukup puas? Puas sih Bu deh. Wah. Cuman kayaknya bagusan 2-0 sih, cuman emang harus kalah aja mungkin tadi buat kita belajar. Buat belajar, bener juga ya. Tapi Diren, ngelihat dari performa tim RRQ nih, mungkin Rin juga bisa jawab. Rins, ini dari tim kalian baru 1 kali kalah dari gamenya. Ngedapetin kekalahan dari game, apa kalian menyangka bahwa Alter Ego lah yang memecahkan game kalian? Mungkin nggak expect juga ya bisa kalah juga sama Alter Ego di game 1. Mungkin kita juga kaget lah dia bisa main Hanzo kayak gitu. Jadi Hanzo-nya ngagetin juga ya? Ya, tapi ngagetin Hanzo-nya Hazel. Wih, hanya tetap Hanzo-nya Hazel. Tapi mengingat kalian tuh kalah di game 1, gimana cara kalian untuk bounce back di game kedua, lalu game ketiga? Kayaknya makin solid tuh di game 2 dan 3. Mungkin kita riset lah berlima, terus dari coaching staff juga kayak ngasih strat yang baru gitu. Mungkin dari belakang juga. Kalian cepat beradaptasi. Ya lumayan. Berarti kan strat baru dengan perubahan yang begitu cepat. Wah, Coach Ketchut langsung. Dan dari Diren, banyak banget yang bilang, ini RRQ dan juga Alter Ego seperti kembali ke masa season yang ke-6. Di mana itu adalah prime dari kedua tim ini. Kalau dari kamu sendiri, ngerasa nggak sih seperti itu? Ngerasa sedikit sih. Tapi kan soalnya kan ini masih regular season juga kan. Kecuali kayak final baru terasa banget. Harus terasa banget, berarti harus dilanjutkan ya. Harus dong. Harus dilanjutkan. Tapi mengingat Alter Ego, berseason-season juga Darren ketemu Alter Ego yang di season ini. Apakah berbeda dengan Alter Ego yang di season-season sebelumnya? Pastinya berbeda sih Bude. Karena kan ya mereka kayak trio mate-nya baru gitu-gitu. Jadi ya kita kayak sering nonton-nonton mereka juga lah. Kita adaptasi juga kayak nggak template gitu. Nggak template, mereka terus-menerus berkembang, beradaptasi. Dan bener aja, kita ngelihat bahkan ada Toy tadi yang nggak tumbang sama sekali. Tadi ada 2 player, bahkan Toy, banyak banget. Kamu harus berhadapan langsung dengan Alter Ego dan kamu bisa memanage untuk bahkan tanpa tumbang. Di game yang terakhir, bagaimana kamu bisa tetap tenang walaupun gamenya pecah? Tahu sih oke Bu tadi. Oh, oke aja. Semakin ya di sini. Tapi Bude penasaran, sebagai player kamu belum pernah merasakan kekalahan di panggung ini. Menerima kekalahan pertamamu tadi di dalam gamenya, apa tuh yang kamu mungkin rasakan? Yang dirasain sih kagak ada sih Bu. Soalnya kan di belakang stage kita dikasih motivasi kan sama coaching staff. Jadi biasa aja. Jadi menerima kekalahan pertama di panggung ini oke aja? Oke aja, gentar dikit nggak? Apa?
ada gentar dikit gitu nggak? Waduh kok kita kalah? Oh, gitu. nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, aman. Aman aja? Aman. Percaya diri bisa bounce back game kedua, game ketiga berarti? Banget. Banget. Nextnya, ini menarik karena Toy. Lawanmu besok adalah Geek Fam, di mana mereka memiliki 2 gold laner. Rakensiski dan juga Cadera. Menurut Toy sendiri, mana nih yang kepengen Toy temui di Lane of Down? Kayaknya Cadera sih udah. Kenapa? Tadi habis menang lawan Liquid kan dia. Jadi mau lawan dia aja. Wah, Toy suka yang menantang ya? Kayaknya. Kayaknya. Jadi kita bakal nantiin banget nih pastinya untuk pertemuan Toy dengan Cadera kah yang akan bermain. Karena baru saja menang mungkin menjadi salah satu motivasi juga untuk melawan dan Dok, besok lawan Geek Fam. Lawan yang bisa kita bilang banyak yang ngomong di saat patch berlangsung. Tim Geek Fam dengan adanya Baloiski memiliki keuntungan. Kalau dari Idok melihatnya gimana sih? Untuk lawan Baloy dan juga Geek Fam ditambah patchnya. Ya kita harus siap aja lah apapun hero dia. Harus siap. Tapi kalau dari Idok sendiri patch kali ini gimana? Sama aja sih Budi. Sama aja. Ya sama aja. Gerakannya nggak ada yang berubah. Ya paling cuma emblem-emblemnya dikit. Tenang, santai aja ya, perubahan ini nggak bikin pusing berarti Idok. Nggak ada. Anteng aja, semuanya tenang. Dan ada yang spesial juga nih, Kingdom. Dengan 2 ondanya. Dan semua Kingdom juga pastinya udah penasaran. Ada yang spesial untuk tim RRQ dengan kemenangan 2-1 barusan. Apakah itu? Kita akan cek lihat bersama-sama. Sesaat lagi inilah dia yang terbaru untuk tim RRQ Hoshi. Nyaris saja nggak bisa berada di pucuk, tapi RRQ berada di nomor 1. Menurunkan EVOS untuk nomor 2 dan Alter Ego masih berada di posisi yang ketiga. Kemenangan ini membuat kalian berada di pucuk lagi. Walaupun kalah 1, Lady Ren perjuangan dari minggu 1 sampai minggu ketiga ada di atas, Le. Bagaimana, Le? Alhamdulillah Budi. Alhamdulillah. Harus banyak bersyukur karena kan di bulan puasa ini ya. Di bulan puasa ini tantangannya banyak gak sih? Tangannya Heeh. nahan lapar. Nahan lapar. Ya. Buka puasa kalau bareng-bareng makin rame dong. Iya, kita chemistry-nya dibuat dari situ juga. Buka puasa bareng-bareng. Buka puasa bareng-bareng. Masak sahur sendiri? Ya. Iya. Tapi memang di sini juga rame banget untuk mempertahankan. Berarti kan ada di pucuk nih, semua tim akan memandang ke kalian. Dari Idok untuk esok hari, ada yang ingin kamu sampaikan? Good luck Evan. Good luck Evan. Hazel, tunjukin ototmu dong buat besok. Hazel, untuk besok untuk Geek Fam. Dia nunjukin otot beneran. Keren banget. Hazel, setelah mengangkat banyak beban gak hanya di tempat gym, besok melawan Geek Fam. Lebih berat ngangkat Diren Budi daripada ngangkat beban gym. Tapi berat ngangkat Diren. Tapi untuk besok siap Diren? Dari Hazel? Siap. Siap. Kata-kata hari ini untuk besok dari Toy. Serius ya Toy? Ini beneran loh Toy. Kamu harus loh Toy. Kata-kata dari Toy. Apa yang bagus? Pamos. Pamos. Vamos. Kingdom, sambutlah kemenangan yang pertama dan 2-1. Langsung saja inilah dia RRQ Hoshi. Semuanya sedang merayakan kemenangan, namun juga ada pelajaran yang didapatkan.